ke waktu paruh ya. Waktu paruh atau T setengah. Nah, ya. Waktu paruh atau T setengah adalah waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan untuk reaktan bereaksi setengahnya. Nah, ingat ya waktu paruh misalnya ditanya, oh berarti waktu yang diperlukan agar reaktan itu bereaksi setengahnya ya atau separuhnya. Misalnya kan kalau kita kemarin pada saat T sama dengan 0, maka Ca sama dengan Ca0 ya. Nah ini kalau untuk paruh pada saat T sama dengan T setengah, maka Ca sama dengan setengah Ca0. Ya kan? Dengan Ca0. Nah waktu paruh untuk reaksi orde 1, orde 1 ya katakan kemarin ya, yang berbeda dengan jumlah yang sama, maka harus kita asumsikan seperti ini ya. Jadi persamaannya adalah, persamaan laju reaksinya adalah konstanta kecepatan reaksi dikali dengan konsentrasi reaktan ya. Konsentrasi reaktan dikali dengan Cb pangkat 1 ingat ya, pangkat reaksi. Sini kita ganti K dikali ini pada saat Ca0 sama Cb0, maka Ca sama dengan Cb. Ca ya. Jadi persamaannya jadi seperti apa? Min Ca per Ca kuadrat diintegralkan sama dengan K ddt kali integral di sini Ca0 ini Ca ini 0 ini T, sehingga persamaannya menjadi seper Ca sama dengan seper Ca0 min K kali T. Ini adalah persamaan untuk reaksi plusnya berapa ya? Ya plus. Kenapa plus? Oke, kamu coret-coret deh. Karena di sini kan ada minus di sini ya. Minus, tinggalkan ke sini nggak apa-apa. Minusnya di sini, tapi di sini adalah Ca min Ca0 ya. Seper. Oh ini nggak apa-apa ini. Ini depan ini jadinya minus ya. Karena kan kalau integralnya kan dari Ca min 2 dCa kan? Ini kan integral ini kan sama dengan min 2 plus 1 kan? Ca pangkat min 2 plus 1 berarti kan dia min seper Ca kan? Minus plus ya? Dari situ ya, sehingga persamaannya seperti ini. Nah ini merupakan persamaan garis lurus, Y sama dengan A plus Bx, di mana slope-nya adalah T, adalah K gitu ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini persamaannya, di sini adalah T, di sini adalah seper C. Oke, gambarnya jadinya seperti ini. Ya, slope-nya di sini, slope sama dengan K. Ya, slope itu sama dengan apa kemarin? Tangan apa ya? Sama dengan Y2 min Y1 per X2 min Y1. Ini kalau kalian pakai metode tangan tangan bebas. Tangan bebas. Masing-masing ini ya. Kemudian kita kena satuan ya. Satuan K untuk reaksi orde 2 ya. Kita punya persamaannya yang ini ya. Jadi min dCa per dt sama dengan K dikali Ca kuadrat. Ini adalah mol per liter ya, dibagi dengan waktu ya. Atau mol konsentrasi aja nggak apa-apa ya, nggak masalah. K dikali dengan mol per liter ya, gitu kuadrat. Gitu ya. Sehingga satuan K untuk reaksi orde 2 adalah liter per mol waktu. Ini satuan ya. Oke, ada reaksi orde 2, ada persamaannya, kemudian ada nilai K, kemudian ada waktu paruh untuk orde 2. Jadi ingat, pada saat T sama dengan T setengah, maka
CA sama dengan CA nol. Tinggal kalian substitusikan persamaan ini. Berarti 1/setengah CA0 min 1/CA0 gitu kan, sama dengan K kali T setengah. Ya. 1 bagi setengah 2 ya. Iya. Min 1/CA0 sama dengan K kali T setengah. Sehingga didapatkanlah T setengah sama dengan 1/CA0 dikali K. Ini adalah rumus untuk waktu baru reaksi order 2. Nah, apabila ini langsung dipakai aja rumusnya nanti ya, tidak akan ibu jabarkan. Apabila CA0 tidak sama dengan CB0, jangan ya, maka CA tidak sama dengan CB, sehingga persamaannya tetap CA kali CB. Ya, tapi di sini harus ada yang dijabarkan. Misal di sini kan ada mula, misal A menjadi plus B ya, menjadi B. Kan ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa ya. Misalnya konversinya adalah X, misalnya ya, X. Maka mula-mula ini misalnya CA0 ya, ini CB0 kan mula-mula ya. Berarti yang bereaksi ini adalah CA0 kali X. A, ya. Berarti di sini CB0 kali XA. Kan konversi itu sama, kan dengan konversi lain-lain ya. Jadi di sini adalah CA0 dikurangkan ya. Kali 1 min XA. Di sini CB0 1 min XA. Di sini ini adalah CA, ini adalah CB. Ya, sisa ya. Nah, sehingga kita ubah RA ini sama dengan K dikali CA0 dikali 1 min XA dikali CB0 dikali 1 min XA. Oke, min RA ini karena CA0 ini merupakan CB0 ini merupakan suatu konstanta yang tidak berubah terhadap waktu. Karena nilainya tetap kan ya. Mula-mula berubah, kecuali sudah masuk ke dalam proses baru dia berubah ya. Karena dia mula-mulanya adalah suatu angka, makanya adalah suatu konstanta. Ini berarti K dikali CA0 dikali CB0 dikali 1 min XA buat ya ya. Nah, min RA ini kan kemarin kan min DCA per DT ya. Per DT diubah dulu ya. Jadi kalau diubah itu berarti min D, CA tadi apa? Ini ya, CA0 kali 1 min XA ya, per DC. Kita turunkan, turunan dari CA0 berapa? Turunan dari konstanta tetap, turunan dari angka 1. Apa turunan itu? 0 ya, benar 0. Jadi kan jadi kayak min DCA0 ya kan, turunan 0 kan, kemudian plus CA0 kali DXA ya per DT, ininya 0 ya, sehingga ini kita ubah ya, persamaannya ibu tulis di sini ya. Berarti CA0 DXA dibagi dengan apa nih? Dibagi dengan DT ya, benar ya? Dibagi dengan DT sama dengan K dikali CA0 dikali CB0 kali 1 min XA kuadrat. Nah, ya. Sehingga persamaannya nanti mau mending kamu? Mending ya. Bentar ya, kayak begini ibadah sama min DCA. Min CA, CA0 1 min XA ya betul. D CA0 DXA betul ya. Nah, kemudian ini nanti digabungkan ya, DXA per 1 min XA dikuadratkan ya. Di sini ada K dikali CA0 dikali CB0 dikali 1 min XA CB0 itu salah. CB0 1 min XA boleh CA0 boleh, sehingga nanti dapatkan persamaan seperti ini. Bu langsung ya.
Ada len CA0, CB0 ya. Di sini. A itu ya, len CB0 dikali CA dibagi CA0 dikali CB. Ini adalah persamaan apabila si CA0 tidak sama dengan CB0 ya. Persamaan. Ya betul ya. Dia disokannya ya. Nah, kemudian ini satuan kali tadi sudah ya. Waktu paruh tadi sudah ya. Dari waktu paruh sudah, kemudian kita ke reaksi pseudo order 1. Ketiga nanti. Mana itu? Menghapus. Tolong dihapus. Ini sudah di record oleh satu pseudo. Apa sih reaksi order 1 pseudo? Reaksi order 1 pseudo ini adalah reaksi di mana reaksi tersebut dianggap seolah-olah reaksinya berorder 1. Okay. Jadi seolah-olah dia dianggap itu reaksi yang berorder 1. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah reaksi hidrolisis. Ya. Kenapa? Karena kalau reaksi hidrolisis itu kan 1 berbanding 100 ya. Jadi airnya tuh berlebih banyak ya. Jadi sesuatu yang berlebih itu dianggap tidak mempengaruhi reaksi. Nah, makanya dianggaplah reaksinya adalah reaksi order 1 pseudo namanya ya. Reaksi di mana dianggap seolah-olah reaksi tersebut berorder 1 ya, berorder 1. Misal reaksi hidrolisis ya. Kenapa? Menggunakan reaktan yang berlebih. Jadi misalnya kalian diketahui misalnya ada 2A misalnya 2A plus B menjadi C misalnya. Dimana dikasih tahu kalau reaktan B ini sangat berlebih terhadap A, berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan A. Maka ingat lain, berarti B tidak usah kamu lihat lagi. Oke, yang dilihat hanya si A. Nah, reaksinya reaksi order 2. Order 2 apa pseudo? Ya. Jadi sama seperti reaksi order 1. Ya, jadi yang Ibu kenalkan ini adalah reaksi order 1 pseudo. Order 2 pseudo pun ada. Jadi seolah-olah dianggap reaksi itu adalah reaksi order 2. Oke ya. Jadi menggunakan reaktan yang berlebih sehingga dianggap tidak mempengaruhi laju reaksinya ya. Saya tadi A plus B ya menjadi C ya, di mana B ini berlebih. Kenapa berlebih? Karena hidrolisis ya. Hidrolisis itu 1 banding 100 ya, bahkan 1000 ya. Ya. Maka dianggap ini tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi hanya sih 1 saja ya. Nah, maka reaksinya akan mengikuti reaksi order 1 persamaannya. Dia akan mengikuti reaksi order 1 persamaannya. Rumusnya sama ya. Dan CA sama dengan CA0 kali T ya. Sama saja. Ya. Kemudian ada lagi reaksi order 0. Jadi order reaksi ini didapatkan dari penelitian orang ya. Penelitian apa? Jadi bukan macam-macam ya. Kenapa kalau kalian dianggap order 2 ini hanya untuk mempermudah dalam menghitungnya? Tapi sebenarnya pada saat kalian penelitian, kalian harus menentukan berapa order reaksinya dari reaksi yang kalian jalankan tersebut. Oke. Reaksi order 0 berarti tidak dipengaruhi
dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau contohnya misalnya A menjadi P ya, di mana adalah reaksinya order 0, maka min RA sama dengan K dikali C A pangkat 0. K kali K itu ya. Ini mana dia? Min DCA per DC sama dengan K. Ini kalau diintegralkan gimana? DCA integral min KDT CA min CA 0 sama dengan SK kali T. CA sama dengan CA 0 min KT. Ini adalah persamaan ya. Satuan untuk reaksi order 0. Tapi jarang ya reaksi order 0 ini. Satuan K ya. Satuannya adalah di sini ya. Mau per ya, waktu sama dengan K. Jadi satuan K untuk reaksi order 0 adalah mol per liter waktu. Nah, ya. Beda dengan reaksi order 2 tadi. Kalau reaksi order 2 liter per mol waktu ya. Beda. Waktu paruh untuk reaksi order 0. Nah, ini untuk paruh untuk reaksi order 0 pada saat T sama dengan T setengah, maka CA sama dengan setengah CA 0. Tinggal disubstitusi setengah CA 0 min CA 0 sama dengan min K kali C setengah. Setengah CA 0 sama dengan min K kali C setengah. Oke, setengah C setengah sama dengan Oh, CA 0 CA 0 per 2 kali K. Ini adalah waktu paruh untuk reaksi order 0. Oke ya. Kemudian kita ke reaksi order 3. Ya. Reaksi order 3 kita yang mudah ya pasti ya 3A menjadi T, maka min RA sama dengan K dikali CA pangkat 3 ya. Min RA min DCA per DT sama dengan K dikali CA pangkat 3, tinggal kalian integralkan ya, per CA pangkat 3 sama dengan K DT. Integral 0T CA 0 CA ya. Ini DCA per CA pangkat 3 sama dengan min K kali T. Kita dulu apa jadi dia? Gak usah kita ini oke, biar ditulis depan sini ya. Jangan karena dia akan min 2 ya. Setengah ya. Setengah CA pangkat 2. Beda. CA 0 CA sama dengan K kali T. Ini wajib belum? Setengah sini. Seper CA kuadrat ini seper CA 0 kuadrat kecil sama dengan K kali T ya, benar. CA kuadrat min seper CA 0 kuadrat sama dengan 2 kali K kali T ya. Seper CA kuadrat sama dengan seper CA 0 kuadrat plus 2 kali K. Ini gambarnya seperti ini. T maka ini adalah seper CA kuadrat. Seperti ini gambarnya. Slope 2K ya. Satuan K untuk reaksi order 3. Apa satuannya? Ini ya, dari sini ya. Berarti mol per liter per waktu ya. Sama dengan K dikali mol per liter pangkat 3. Tinggal coret tinggal 2 ya. K-nya berarti sama dengan liter kuadrat per mol kuadrat kali waktu. Nah ya. Kemudian apa lagi? Waktu paruh. Waktu paruh order 3
Saat T sama dengan T setengah, maka CA sama dengan setengah CA 0. ya. Masuk ke sini. Ini enggak? Seper CA seperempat CA 0 kuadrat ini kan ya? Yang dikuadratkan kan? Kurang seper CA 0 kuadrat ditambah sama dengan 2 kalikan kali C setengah. Ini jadinya 4 ya. 4 ini 1 per CA 0 kuadrat sama dengan 2 kali setengah. Jadi 4 3 per CA kuadrat sama dengan 2 setengah sama dengan 3 per 2 kali CA kuadrat kali K. Ini persamaan. Udah? Udah. Kau ini yang buruk. Tahapan dari reaksi ya. Tahapan dari reaksi. Berdasarkan mekanismenya, reaksi ini terbagi menjadi 2. Ada reaksi sederhana atau namanya elementer. Nah, ini awal-awal yang ibu jelaskan mengenai order reaksi, jumlah pangkat, konsentrasi reaktan ya kan? Di sini, ibu masih ingat jelas ke kamu lah muat kalau reaksi rumit atau non elementer. Reaksi elementer ini maksudnya apa? Reaksi langsung reaktornya jadi produk tanpa adanya produk samping ya, atau produk intermediate. Jadi misalnya kita punya reaktan A dengan langsung jadi P, jadi produk. Sedangkan reaksi rumit atau non elementer ini terbagi menjadi 4. Nah, siapa namanya? Seri. Kemudian paralel. Kemudian reversible. Sama polybel. Sudah, ini awal-awal sekali kamu tidak ada catatan, tidak mencatat kamu. Awal-awal, kan? Tidak catat kalau apa ya tidak pernah mencatat. Mana catatannya? Ada nggak? Polimernya ada reaksi inisiasi, propagasi, dan terminasi. Dua reaksi ini ya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah mengenai reaksi rumit ini. Karena apa? Karena kalau reaksi elementer untuk persamaan lagi reaksi, bahkan kemarin persamaan lagi reaksi adalah konstan kecepatan reaksi dikali dengan konsentrasi reaktannya pangkat reaksi. Ini kalau untuk reaksi elementer. Oke? Kalau untuk reaksi rumit ini berbeda. Ada pembeda. Karena kalau reaksi seri ini kan kayak ini. Reaksi yang berurutan atau berkelanjutan ya. A menjadi S menjadi P misalnya. Di sini dia menghasilkan yang namanya reaksi intermediate. Ya. Ingat persamaannya K1 ini K2 berarti K1 dikali A. Tidak. Ini K2 dikali P. S. Motor salah. Kenapa? Karena kita di rumusnya kan dikali dengan reaktan. Ya ini kan sebagai reaktan kita pecah. Ya. Kemudian ada reaksi paralel. Reaksi paralel ini di mana satu buah reaktan dapat menghasilkan lebih dari satu produk ya. Udah ini yang tupo A plus D misalnya T. Nah ya. Jadi persamaannya adalah misalnya mineral A ya nih. Sama dengan K1 dikali A dikali B. Ya. Min plus K2 dikali dengan A dikali dengan B. Kalau dikali C. Kalau reversible A plus B bolak-balik C plus D ya. Ini K1 ini K2. Persamaannya bagaimana?
RA boleh lihat dari A, min RA sama dengan kita 1 dikali A dikali B. Terus dia bolak balik terhadap si A, lihat si A di sini. Hah? Kenapa di sini minus sedangkan dia sebagai produk? Ini kalau kamu ingin mudahnya, kamu pecah dulu. Nah, biar gak bingung. Kenapa dia di sini minus bukan positif? Karena kan kalau produk itu kan harusnya positif ya. Iya. Nah, di sini positif, produk di sini naik. Kalau minus depan. Ya. Di sini tuh taruh minus di depan. Nah, dia di sini. RS ini dan S. Kenapa ibu taruh minus di sini sedangkan di awal itu adalah positif? Karena di sini tidak ibu kasih minus. Jadi di sini kan? Di sini berarti tidak sekali ya. Ya, kalau polimerisasi banyak ya. Tidak bisa kita bahas, cukup buat saja ya. Inisiasi itu berarti jadi monomer itu diaktifkan oleh radikal bebas ya. Jadi biasanya dari suntikan, entah itu dari katalis, entah itu dari radikal bebas yang fungsinya adalah untuk mengaktifkan monomer. Nah, kalau propagasi ini nanti monomer yang teraktifkan itu akan saling bertemukan sehingga menghasilkan yang namanya polimer. Oke, banyak rantai panjang. Sedangkan pada terminasi ini tahap penghentian. Penghentian siapa? Pembentukan polimer. Jadi biasanya dilihat untuk laju reaksinya itu proses terminasi, bukan propagasi dan bukan inisiasi. Kenapa? Karena kalau propagasi itu reaksinya berlangsung sangat cepat. Ya. Nah, dalam mekanisme reaksi, menentukan mekanisme reaksi ini ada dua metode yang digunakan ya. Yang pertama itu adalah namanya metode steady state. Steady state ya. Yang kedua itu adalah metode basing metode Nah, untuk metode steady state ya, ini ada tiga ya. Ada tiga syarat. Yang pertama bahwa reaksinya itu irreversible. Irreversible artinya apa? Nya satu arah ya. Kalau satu arah artinya dia reaksi elemen ya. Terus syarat yang kedua laju reaksi pengendali. Laju reaksi pengendali adalah reaksi yang lambat. Oke. Yang ketiga laju reaksi zat antara atau intermediate sama dengan 0. Ini adalah syarat. Kalau keseimbangan syaratnya cuma satu, dia harus reaksinya reversible. Jadi kalau misalnya diketahui ada reaksinya, reaksi A menjadi B mengikuti mekanisme sebagai berikut ya. Biasanya dikasih tahu lambat, cepat, sedang gitu ya. Maka laju reaksi pengendali itu adalah yang paling lambat. Sebagai contoh seperti ini. Kalian sekelas nih ya, sekelas ini disuruh ke laboratorium secara bersama-sama, tidak boleh meninggalkan orangnya. Secara bersama-sama ya. Nah kemudian si Syifa ini lelet, lambat, lelet. Apa yang kalian lakukan? Menunggu kan tinggal ke. Sekarang bersama-sama maka kalian apa? Menunggu dia kan. Akibatnya apa? Dia kan yang mengendalikan kalian akan ngelek. Dia sama seperti laju reaksi. Maka yang paling lambat, yang paling menentukan. Kira-kira seperti itu analoginya. Kita lanjut lagi nih.